Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ada 4 potensi keburukan dari keberadaan anak bagi orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal waladi mabholati majbanata majhalata mahjanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak menjadi penyebab sifat pelit, pengecut, bodoh dan sedih. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani, disohihkan oleh Albani dalam Sohih Al-Jami, hadis nomor 1990. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Anak penyebab munculnya pelit. Pelit pada akhirnya berhubungan dengan harta. Orang tua yang merasa terbebani dengan amanah anak yang memerlukan biaya besar dalam mendidik mereka, berubah menjadi orang tua yang pelit. Padahal pada harta kita tidak hanya ada hak anak, tetapi ada banyak orang lain yang berhak terhadap harta kita. Ini artinya para orang tua harus tetap menjaga sifat dermawan walaupun tugas membesarkan anak-anak memerlukan biaya yang tidak kecil. 2. Penyebab munculnya sifat pengecut. Dalam hadis tersebut di atas, Rasulullah menyebutkan bahwa anak bisa menyebabkan tumbuhnya sifat pengecut dalam hati orang tua. Kecintaan orang tua terhadap anak, rasa takut kehilangan mereka, tidak mau berpisah jauh dari mereka. Semua ini bisa membuat orang tua mendadak menjadi seorang pengecut dalam menghadapi kehidupan ini. Rasa takut begitu dominan, takut mati tiba-tiba hadir, tidak berani bertindak tegas dalam kehidupannya dengan alasan keberadaan anak-anak. Maka para orang tua harus tetap memiliki sifat berani dalam mengarungi dan memutuskan langkah dalam hidup ini. Ada saat harus bahagia bersama mereka. Ada saat harus berpisah jauh dari mereka. Ada saat mereka bisa dipenuhi kebutuhannya. Ada saat keputusan harus diambil dalam hidup orang tua, walau beresiko kehidupan anak-anak harus lebih prihatin. Bersandar kepada Allah yang Maha Pemberi dan keyakinan bahwa apa saja yang dititipkan kepada Allah tidak akan pernah rusak dan hilang, akan membuat orang tua tidak kehilangan keberaniannya dalam mengarungi tugas hidup di dunia. 3. Penyebab kebodohan. Hadis Nabi di atas menyebutkan bahwa anak juga bisa menyebabkan kebodohan bagi orang tuanya. Kebodohan berhubungan dengan ilmu. Orang tua yang
terlalu sibuk mengurusi anaknya, memperhatikan mereka, sering menjadi anak sebagai alasan dari ketidak berilmunya dirinya. Kesempatan belajar menjadi penghalang. Kesempatan belajar memang jadi berkurang. Minat belajar juga mulai pupus. Sering kelelahan fisik yang mendera karena kesibukan bersama anak-anak dan untuk mereka. Tetapi kebodohan tidak boleh terjadi pada kehidupan orang tua. Apalagi ilmu adalah modal untuk mendidik mereka. Bagaimana diharapkan keberhasilan mendidik anak jika orang tuanya menghapus ilmu, baik mereka dengan tindakan dan lisan orang tua tanpa disadari. Semuanya berawal dari kosongnya kepala orang tua dari ilmu. Sehingga anak tidak boleh menjadi alasan orang tua hilang kesempatan menuntut ilmu. Orang tua harus tetap mempunyai waktu dan tenaga untuk belajar dan terus belajar. 4. Penyebab kesedihan. Di akhir hadis disebutkan bahwa anak bisa menyebabkan kesedihan bagi orang tua. Banyak faktornya. Anak sakit umpamanya, bisa jadi hanya sakit panas biasa, tetapi orang tua bisa sangat panik karenanya. Kepanikan itu menyebabkan terhentinya banyak kebaikan, atau kesedihan yang disebabkan oleh ulah anak di rumah atau di luar rumah. Kesedihan sering bermunculan disebabkan oleh anak, maka ini peringatan dari Nabi agar para orang tua menjaga kestabilan jiwanya. Kesedihan adalah hal yang manusiawi, tetapi kesedihan tidak boleh terus-menerus meliputi seluruh kehidupan kita bersama anak-anak. Juga kesedihan tidak boleh menghentikan potensi kebaikan dan amal soleh para orang tua. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, anak berpotensi menjadi penjauh dan penghalang orang tua dari zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga para orang tua harus menyeimbangkan dirinya antara menjaga amanah anak tersebut dengan kepentingan dirinya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Sebagaimana Quran Surat Al-Munafikun, Quran Surat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa walaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin pastabikul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.